Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah ketika diremehkan saat reuni dengan teman sekolah. Mereka kaget lihat aku naik mobil mewah setelah hinaan tersebut. Namun, sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Saat itu, udara Jakarta sore itu terasa panas. Matahari mulai condong ke barat menandakan waktu berbuka puasa semakin dekat. Aldi, seorang pria muda dengan penampilan sederhana, sedang sibuk mengurus bisnis kecilnya. Namun, sebuah notifikasi dari grup alumni SMA masuk ke ponselnya. Bukber di restoran X, kumpul nostalgia, jangan sampai gak datang. Aldi tersenyum kecil membaca pesan itu. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ia bertemu mereka. Rasa penasaran pun muncul. Bagaimana kabar teman-teman lamanya sekarang? Apakah mereka masih sama seperti dulu? Aldi membuka lemari dan memilih pakaian yang nyaman. Ia bukan tipe orang yang terlalu peduli dengan penampilan. Baginya yang penting adalah kenyamanan. Ia mengenakan kemeja polos berwarna biru muda, celana jeans yang masih rapi, dan sepatu sneakers favoritnya yang sudah mulai terlihat sedikit usang. Dengan langkah santai, Aldi menuju restoran yang disebutkan dalam grup. Sesampainya di restoran mewah yang terletak di pusat kota Jakarta, Aldi terkejut melihat deretan mobil-mobil mahal terparkir di sana. Sedan Jerman, SUV mewah, dan mobil sport berkilauan, semuanya memamerkan kemewahan. Aldi merasa sedikit canggung, namun ia tetap melangkah dengan percaya diri. Begitu masuk, ia melihat beberapa wajah familiar di meja panjang. Teman-temannya sudah berkumpul, tertawa dan mengobrol dengan semangat. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian branded dengan jam tangan mewah yang mencolok. Aldi duduk di kursi kosong di ujung meja. Suasana menjadi canggung. Beberapa orang mulai meliriknya, berbisik-bisik satu sama lain. Aldi merasa seperti orang asing di tengah keramaian itu. Aldi, akhirnya datang juga, kata Rina, teman lama yang dulu sangat dekat dengannya. Aldi tersenyum setengah hati. Iya, lama gak ketemu. Suasana semakin canggung saat teman-teman yang lain mulai menatapnya dengan ekspresi aneh. Mereka semua terlihat begitu berbeda, sibuk berbicara tentang kesuksesan, pekerjaan di perusahaan besar, dan investasi. Jadi, Aldi, gimana bisnisnya? Tanya Rina sambil tersenyum kecil. Aldi menjawab dengan tenang. Alhamdulillah, bisnis kecil-kecilan. Beberapa dari mereka tertawa kecil. Ada yang menatap Aldi dengan tatapan meremehkan. Namun Aldi tidak peduli. Dia datang ke sini untuk bersilaturahmi, bukan untuk membandingkan status sosial. Pelayan datang membawa menu, dan teman-temannya langsung memesan hidangan mahal, seperti wagyu steak dan lobster butter. Aldi hanya melihat menu dan mencoba mencari yang sesuai dengan seleranya. Namun, sebelum ia sempat berbicara, Dika, teman lama yang dulu sering merasa paling berkelas, memesan untuk Aldi. Udah, buat dia nasi pecel aja, sama es teh, kata Dika sambil tertawa kecil. Semua teman-temannya meledak tertawa. Aldi hanya tersenyum kecil, menahan diri agar tidak tersinggung. Dia tahu, suatu saat nanti mereka akan tahu siapa yang sebenarnya lebih berharga. Makanan mulai datang satu persatu. Teman-teman Aldi menikmati hidangan mewah mereka. Steak wagyu dengan saus premium, lobster yang menggoda, dan seafood segar yang disajikan dengan indah. Sementara itu, di hadapan Aldi hanya ada sepiring nasi pecel sederhana dan segelas es teh manis. Suasana di meja semakin gaduh dengan obrolan teman-teman yang membahas kehidupan mereka yang semakin mewah. Enggak nyangka ya, dulu kita cuma anak SMA yang beli nasi uduk bareng, sekarang udah bisa makan di restoran kayak gini, kata salah satu teman, disambut tawa riuh dari yang lainnya. Aldi hanya menunduk, mengunyah nasi pecelnya dengan tenang, menikmati rasa sederhana yang ternyata cukup enak. Meskipun begitu, ia bisa merasakan perbedaan atmosfer di meja itu. Mereka semakin sibuk dengan cerita tentang mobil baru, apartemen mewah, dan investasi yang menguntungkan. Aldi, yang dulu menjadi bagian dari obrolan seperti itu,
kini merasa seperti orang asing. Saat mereka mulai membicarakan gaji dan kesuksesan masing-masing, Aldi tetap diam. Tidak ada yang peduli dengan apa yang dia lakukan, atau betapa kerasnya dia bekerja untuk membangun bisnis kecil-kecilannya. Semua perhatian tertuju pada status sosial dan benda-benda mewah yang mereka miliki. Di tengah obrolan yang semakin membosankan, pelayan datang membawa tagihan. Salah satu teman mengambilnya dan mulai menghitung dengan suara keras. Totalnya sekitar 5,6 juta, kata teman itu. Beberapa orang mengangguk santai, seolah angka itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Berapa orang sih? Tanya seseorang. 8 orang, berarti sekitar 700.000 per orang, jawab teman yang lainnya. Aldi tetap diam, matanya menatap piring nasi pecel yang sudah hampir habis. Dia tahu, meskipun hanya memesan nasi pecel, teman-temannya pasti akan berharap dia ikut membayar sesuai dengan harga makanan mahal yang mereka pesan. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, Dika tiba-tiba berkata, masa yang makan nasi pecel bayar segitu juga? Semua teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Aldi bisa merasakan tatapan kasihan dari beberapa orang, namun ia tetap tenang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan tentang uang. Ini tentang bagaimana mereka ingin merendahkan dirinya, menunjukkan bahwa mereka lebih tinggi, lebih sukses, dan lebih berharga. Setelah tawa riuh dari meja itu mereda, Dika kembali berdehem, pura-pura serius. Oke, karena gue orangnya adil, kita buat perhitungan yang lebih realistis. Dia mengetuk meja dengan keras, kemudian menunjuk ke arah Aldi. Lu cuma makan nasi pecel sama es teh kan? Jadi bagian lu sekitar 30.000 aja. Seketika, seisi meja meledak tertawa lagi, bahkan ada yang menahan tawa dengan tangan di mulut, seolah-olah mereka merasa bahwa ini adalah hal yang paling lucu di dunia. Aldi hanya tersenyum tipis. Dia tahu apa yang sedang mereka coba lakukan. Mereka berusaha menurunkan harga dirinya, memperlihatkan bahwa ia tidak seberharga mereka hanya karena pesanan makanannya yang murah. Tetapi Aldi tetap tenang, tidak terganggu. Aldi merogoh sakunya dan mengeluarkan uang 30.000. Dengan tenang, dia meletakkannya di atas meja. Ambil aja kembaliannya, katanya, sambil melihat reaksi teman-temannya yang tertawa lagi. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Mereka tertawa, tapi tampaknya ada rasa canggung di balik tawa mereka. Aldi tahu, mereka merasa agak aneh, karena meskipun dia hanya makan nasi pecel, mereka tak bisa menyangkal kenyataan bahwa ia tetap membayar dengan sikap yang tenang dan tidak tersinggung. Sambil teman-temannya masih sibuk dengan pembayaran menggunakan kartu kredit mereka, Aldi duduk dengan tenang. Beberapa dari mereka bahkan membicarakan limit kartu kredit mereka yang tinggi, seolah-olah itu adalah simbol status yang membanggakan. Aldi hanya tersenyum dalam hati. Dia tahu, uang dan status sosial memang bisa mempengaruhi pandangan orang, tapi bukan itu yang dia pedulikan. Sesaat setelah pembayaran selesai, mereka mulai beranjak dari meja, menuju keluar restoran. Suasana masih riuh dengan pembicaraan tentang gaya hidup mewah, mobil-mobil baru, dan pencapaian pribadi yang tampaknya tak ada habisnya. Aldi berjalan santai di belakang mereka, mendengarkan tawa mereka yang mulai kembali menggema di udara. Namun, ada satu momen yang membuat Aldi berhenti sejenak saat mereka berjalan keluar restoran. Seseorang bertanya, lo bawa kendaraan gak? Suara itu sengaja dibuat polos, tapi Aldi bisa menangkap maksudnya. Teman-temannya penasaran, ingin memastikan apakah ia benar-benar biasa, seperti yang mereka kira. Aldi tersenyum kecil dan tanpa tergesa-gesa, merogoh sakunya. Ia mengeluarkan kunci mobilnya dengan tenang. Iya, jawabnya singkat. Begitu Aldi menekan tombol kunci mobil, suara BIP BIP terdengar dari sudut parkiran. Lampu depan sebuah BMW M8 Competition berwarna hitam mengkilap menyala terang, menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Reaksi teman-temannya berubah dalam sekejap. Dari tawa yang tadi memenuhi udara, kini semuanya terdiam. Mereka menatap mobil mewah yang baru saja menyala, lalu menatap Aldi, memastikan bahwa mereka tidak sedang berhalusinasi. Dika,
yang sebelumnya begitu percaya diri, kini tampak canggung. Wajahnya memerah seolah ingin berkata sesuatu namun terdiam. Beberapa teman lainnya mulai melirik satu sama lain, tampak bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Aldi, yang sebelumnya hanya duduk diam di tengah obrolan mereka, kini berjalan perlahan menuju mobil. Setiap langkahnya terasa begitu lambat, seolah waktu berhenti sejenak. Teman-temannya, yang awalnya merendahkannya, kini hanya bisa menatap dalam diam. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang tertawa. Semua terdiam, memandang Aldi yang dengan tenang menuju BMW M8 yang mereka tak pernah sangka. Saat Aldi memasukkan kunci ke dalam mobil, Dika akhirnya membuka mulutnya, meskipun dengan suara yang terdengar sedikit gugup. "Itu mobil lo?" tanyanya dengan ragu. Aldi hanya tersenyum tipis, tidak merasa perlu menjelaskan lebih jauh. "Iya," jawabnya singkat. Teman-temannya, yang tadinya sibuk membicarakan mobil-mobil mewah mereka, kini hanya terdiam. Mereka mulai merasakan keganjilan, seolah-olah dunia mereka yang selama ini mereka banggakan kini terbalik dalam sekejap. Tawa yang penuh percaya diri, yang sebelumnya begitu keras, kini memudar, digantikan dengan rasa malu yang mendalam. Aldi masuk ke dalam mobilnya dan menyalakan mesin. Suara halus mesin BMW M8 menggeram, menciptakan kesan yang jauh berbeda dengan kesunyian yang kini meliputi teman-temannya. Dia melajukan mobilnya perlahan, melewati teman-temannya yang kini berdiri terdiam di parkiran restoran. Tidak ada kata-kata lagi, hanya rasa penyesalan yang terlukis di wajah mereka. Aldi tidak merasa perlu menunjukkan apa-apa lagi. Dia tidak tertarik untuk membuktikan kesuksesannya kepada mereka. Baginya, kehidupan bukanlah tentang membuat orang lain terkesan. Ia sudah lama belajar bahwa sejati-sejatinya nilai hidup seseorang terletak pada perjalanan dan kerja keras yang mereka lakukan, bukan pada penilaian orang lain yang hanya melihat apa yang tampak di luar. Sambil mengemudi di jalanan Jakarta yang mulai dipenuhi lampu-lampu kota, Aldi merasa ringan. Semua yang terjadi tadi hanyalah bagian dari kehidupan, dan ia tidak perlu membuktikan apapun pada orang yang hanya peduli dengan penampilan dan status. Baginya, kebahagiaan datang dari menjalani hidup sesuai dengan prinsipnya, bukan dari ekspektasi orang lain. Setelah melaju beberapa saat di jalanan Jakarta yang mulai sibuk, suara mesin BMW M8 yang halus terasa begitu kontras dengan kesunyian di dalam mobil. Aldi duduk santai, sesekali menatap keluar jendela, menikmati angin malam yang sejuk. Di dalam hatinya, ia merasa damai, meskipun pesan dari teman-temannya terus bergetar di ponsel. "Aldi, lo masih di jalan?" bunyi pesan pertama dari Rina. Beberapa detik kemudian, notifikasi lain masuk dari Dika. "Bro, kalau tadi bercanda kelewatan, gua gak tahu aja. Maaf ya." Aldi tersenyum kecil membaca pesan itu. Semua yang terjadi di restoran tadi hanya sementara, dan ia tahu, tidak ada yang perlu dibuktikan. Ia sudah memilih jalannya sendiri, dan bukan untuk mencari persetujuan orang lain. Iya, gua ngerti kok." Aldi mengetik balasan singkat untuk Dika, meski hatinya tidak begitu peduli lagi pada pesan itu. Ia tahu, Dika bukan benar-benar ingin tahu tentang dirinya. Hanya saja, rasa malu dan penyesalan itu yang mendorongnya untuk mencari jalan keluar. Sesampainya di rumah, Aldi memasukkan BMW M8 ke dalam garasi yang cukup besar. Gerbang otomatis terbuka perlahan, dan Aldi melangkah keluar dari mobil dengan tenang. Ibu Aldi yang sedang berada di ruang tamu melihat mobil yang baru saja terparkir. Kamu udah pulang? Pakai mobil itu?" tanya Ibu Aldi sambil tersenyum. Aldi mengangguk kecil. "Iya, Bu." Ibu Aldi menggelengkan kepala, tersenyum dengan penuh arti. "Pasti banyak yang kaget ya," katanya, memandang Aldi dengan pandangan yang tahu persis apa yang telah terjadi. Aldi hanya tersenyum tipis. Ia merasa, apapun yang terjadi, ibunya selalu tahu yang terbaik. "Iya, Bu," jawab Aldi pelan. "Tapi mereka itu nggak tahu semuanya, Bu. Mereka cuma tahu apa yang mereka lihat." Malam itu, Aldi duduk di ruang tamu bersama ibunya. Ponselnya terus bergetar. Pesan-pesan dari grup alumni yang tidak henti-hentinya masuk,
berisi ajakan untuk bertemu lagi. Bahkan ada yang menawarkan untuk bekerja sama dalam bisnis. Semua itu hanya karena apa yang mereka lihat dari luar. Semua itu karena mobil mewah yang ia kendarai. Aldi bisa merasakan bahwa perubahan sikap mereka begitu nyata. Namun, di dalam hatinya, Aldi sudah membuat keputusan. Ia tidak akan kembali ke dalam permainan itu, tidak akan menjelaskan apapun pada mereka. Teman dari dulu, gumamnya dalam hati. Jika mereka benar teman, mereka tidak akan pernah menilai aku dari penampilan. Pesan dari Andi, yang dulu sangat merendahkan, masuk terakhir. Bro, kalau ada proyek apa-apa, ajak gue ya. Kita kan temenan dari dulu. Aldi menatap ponselnya dengan tenang, lalu mematikan perangkat itu. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Ia tahu, saat seseorang menilai dari apa yang mereka lihat, mereka tidak pernah benar-benar peduli siapa kita sebenarnya. Aldi menatap keluar jendela, menikmati kedamaian malam, menyadari bahwa hidupnya adalah pilihannya, dan ia bahagia dengan itu. Ketika ibu Aldi berdiri dan memberikan tepukan lembut di bahunya, ia hanya tersenyum, tanpa perlu mengatakan apapun lagi. Orang-orang akan selalu berubah sikapnya, kata ibunya, kalau melihat sesuatu yang mereka anggap, wah. Aldi tersenyum dan menoleh ke ibunya. Iya, Bu, aku tahu itu. Tapi sekarang, aku sudah bahagia dengan pilihanku.